Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan presentasi kelompok dari kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Wal Mursalati Urfa dan rekan saya Syahira Umiyah, Resi Sefriani dan Natasha Tiara Kinanti. Kami akan melaksanakan presentasi dengan materi MOOCs. MOOCs adalah Massive Open Online Course. Pembacaan pertama kepada Natasha, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pengertian MOOCs, Massive Open Online Course, didefinisikan sebagai suatu model dalam menyampaikan materi pembelajaran secara online kepada siapapun yang ingin mengikuti perkuliahan tanpa batasan jumlah peserta menurut EduCaus 2015. Definisi lain dari MOOCs adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan yang bersifat masif, diperbolehkan untuk berpartisipasi dan biasanya tanpa biaya, dan online karena aktivitas pembelajaran biasanya terjadi dalam lingkungan maya. Model pendidikan ini juga dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu menurut EduCaus Learning Initiative 2015. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa MOOCs adalah model penyelenggaraan pendidikan secara online. Kegiatan pembelajaran terjadi melalui media web dan bersifat terbuka dan massal. Selanjutnya yaitu karakteristik MOOCs. Menurut BES 2014 menjelaskan bahwa walaupun platform yang digunakan untuk MOOCs kali ini sangat beragam, namun pada dasarnya mereka memiliki 4 karakteristik mendasar, yaitu yang pertama masif. MOOCs memiliki prinsip infinity scalability, artinya skalanya tidak terbatas. Jumlah peserta MOOCs bisa mencapai ratusan ribu orang untuk tiap perkuliahan. Hal ini karena secara teknis tidak ada hambatan yang dapat membatasi jumlah peserta. Selanjutnya yaitu open. Tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti MOOCs. Yang diperlukan hanyalah piranti untuk mengaksesnya, yaitu komputer atau piranti mobile dan koneksi internet. Selain itu, beberapa MOOCs ditawarkan dengan cuma-cuma, beberapa hanya mengenakan biaya untuk proses penilaian hasil pembelajaran dan sertifikat yang akan diterima peserta, dan yang lain menetapkan biaya tertentu untuk mengikuti MOOCs. Selanjutnya, online. Pada masa-masa awal perkembangannya, MOOCs menawarkan akses online ke seluruh bagian dari kegiatan. Namun pada perkembangan berikutnya, beberapa universitas memanfaatkan MOOCs untuk mendukung perkuliahan konvensional. Universitas menyediakan materi MOOCs melalui platform tertentu, kemudian mahasiswa menggunakan materi tersebut. Misalnya rekaman perkuliahan, bahan bacaan, dan soal kuis. Selanjutnya yaitu course. Perkuliahan yang diselenggarakan MOOCs dikelola sebagai satu perkuliahan yang utuh, dirancang sesuai tujuan pembelajaran. Perkuliahan ini juga mengharuskan siswa untuk membaca bahan bacaan yang disarankan, menyimak paparan dari pengampu perkuliahan, dan juga mengikuti kuis serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Peserta juga didorong untuk terlibat dalam diskusi online dalam forum yang disediakan. Peserta juga bisa mendapatkan sertifikat apabila ia telah menyelesaikan perkuliahan. Selanjutnya, sejarah MOOCs. Istilah MOOCs pertama kali muncul pada tahun 2008 dan dicetuskan oleh Dave Cornell dari Brian Alexander. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan model perkuliahan online yang dikembangkan. Stephen Downes dan George Siemens, kedua akademis ini menyelenggarakan perkuliahan bertajuk Connectivity Knowledge di Manitoba University. Model perkuliahan ini sendiri dikembangkan dengan semangat gerakan Open Educational Resource. Namun tidak hanya itu, mereka berupaya untuk mengembangkan bentuk perkuliahan online yang lebih interaktif dan menerapkan prinsip konektivitas. Dengan prinsip ini, maka setiap pembelajaran dan pengembangan pengetahuan dilakukan berbasis pertukaran pengetahuan di antara para peserta. Model perkuliahan online ini mendorong adanya interaksi di antara para peserta MOOCs melalui diskusi, informasi yang diposting di blog, Second Life, atau webcast. Menurut Wikipedia dalam IITE 2013. Selanjutnya yaitu sejarah MOOCs.
yaitu dapat rekan-rekan lihat di slide PPT berikut, yaitu dimulai pada tahun 2000 sampai 2007 dan sampai 2013. Selanjutnya. Terima kasih atas Terima kasih. Natasha. Selanjutnya, pembacaan selanjutnya adalah saya sendiri. Jenis penyedia MOOCs. Banyak perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan provider untuk penyelenggaraan MOOCs. Provider ini mengembangkan platform masing-masing yang bila dibandingkan akan memiliki keunikan tersendiri. Penyelenggara memanfaatkan suatu platform pada akhirnya membentuk konsorsium. Coursera misalnya memiliki 116 partner dari berbagai belahan dunia yang memanfaatkan platform ini untuk menyelenggarakan perkuliahan online. Platform MOOCs sendiri sangat banyak. Berikut merupakan situs provider yang menyediakan platform MOOCs. Di sini ada Udacity, edX, CIT, Eversity, Udemy, Canvas, Moodle, MIT, GHSPH, Berkeley, OpenYale, Stanford, FutureLearn, Peer-to-Peer, Carnegie, Everclass, dan Codedeme. Walaupun MOOCs tidak memberi persyaratan khusus kepada para pengguna ketika mengakses, namun MOOCs tetap mensyaratkan agar para pengguna mendaftarkan diri terlebih dahulu. Langkah-langkah mengakses MOOCs. Yang pertama yaitu kunjungi website platform MOOCs. Hal pertama yang perlu dilakukan ketika ingin mengikuti salah satu perkuliahan online adalah membuka situs dari MOOCs, yaitu www.canvas.net. Terlihat seperti di sebelah ini, kita akan melihat halaman utama dari situs MOOCs, salah satu situs MOOCs. Yang kedua, cari subjek yang diminati. Setelah membuka website, maka langkah berikutnya adalah mencari program atau kelas yang diinginkan. Pada website tersebut, biasanya disediakan kotak pencarian di sini, search our catalogs, untuk memudahkan para calon peserta untuk mendapatkan kelas atau program. Terlihat kotak pencarian perkuliahan yang ditawarkan di bagian putih atas ini. Yang ketiga, pilih salah satu kelas yang diinginkan. Bila seorang calon peserta telah memutuskan pilihan kelas atau program yang mana yang akan diikuti, maka bisa membuka tautan yang disediakan. Bila ini dilakukan, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Di sini, salah satu mata kuliah yang ditawarkan yaitu Empowering Yourself as a Digital Citizen. Memberikan informasi tentang kapan kelas di suatu program itu akan berlangsung, berapa biayanya, dan berapa biaya yang akan dikenakan bila mengikuti kelas atau program tersebut. Maka ada pilihan mendaftarkan diri, yaitu enroll. Di sini biayanya free dan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret sampai 5 Mei 2015. Pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahira. Kepada Syahira, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengakses MOOCs. Yang pertama, yang keempat yaitu daftar diri untuk mengikuti perkuliahan. Nah, seperti gambar yang kelima ini, kita untuk mendaftarkan diri di salah satu kelas atau program, calon peserta harus mengisikan nama lengkap dan akun email. Setelah itu, maka ia harus menunggu email konfirmasi untuk aktivasi. Bila ini sudah dilakukan, berarti calon peserta memiliki akun untuk mengakses program atau kelas yang diikuti di situs provider MOOCs tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengikuti perkuliahan online. Nah, yaitu yang dimana bila peserta sudah mendaftarkan diri dan ingin memulai kelas online, maka ia perlu mengetahui informasi dasar tentang kelas tersebut. Nah, seperti gambar yang ke-6 ini, terdapat penjelasan tentang tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggara dari kelas online tersebut, dan juga terlihat jadwal perkuliahan yang berlaku. Selanjutnya, selain itu, bagian beranda peserta juga bisa melihat silabus perkuliahan untuk mendapatkan
Gagasan yang akan diberikan pada sesi perkuliahan berikut, jadwal kuis ataupun tugas perkuliahan. Materi perkuliahan sendiri biasanya diberi setiap minggu. Nah, seperti gambar yang ketujuh ini, pada bagian silabus dicantumkan rincian tanggal dan materi yang diberikan selama perkuliahan. Berikut tenggang waktu untuk masing-masing kuis dan tugas. Selanjutnya, nah, silabus perkuliahan ini bisa menjadi pedoman bila peserta didik mencari materi pendukung. Materi yang disampaikan melalui modul perkuliahan disediakan. Modul sendiri biasanya diberikan setiap minggu. Contohnya pada gambar ke-8 ini di bagian awal perkuliahan maka disampaikan modul pengantar untuk perkuliahan tersebut. Pada minggu berikutnya akan disampaikan materi-materi lain sesuai dengan agenda perkuliahan. Selanjutnya, baik di setiap modul perkuliahan biasanya disampaikan materi, video singkat, dan tautan ke suatu informasi lain yang terkait dengan materi tersebut. Contohnya adalah modul pengantar perkuliahan. Nah, seperti gambar ke-9 ini, di mana pada modul tersebut disajikan tayangan video untuk memudahkan peserta memahami materi yang disampaikan. Baik, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Syahira. Pembacaan selanjutnya itu kepada rekan saya, Resi Sefriani. Kepada Resi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan tentang langkah-langkah menggunakan MOOCs. Bila peserta telah menyimak dan membaca bahan bacaan yang diberikan, namun ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, maka ada fasilitas diskusi yang tidak hanya melibatkan dosen, namun juga peserta lain. Seperti terlihat pada gambar 10, yang menunjukkan forum diskusi yang disediakan untuk memfasilitasi interaksi antar sesama peserta. Next. Peserta juga dituntut berpartisipasi aktif dalam mengikuti kuis dan tugas yang diberikan. Kuis ataupun tugas ini dinilai dan menjadi prasyarat untuk tetap melanjutkan perkuliahan. Untuk penyelesaian kuis ataupun tugas, seperti terlihat pada gambar 11. Biasanya terdapat tenggat waktu yang harus dipenuhi. Peserta juga harus memperlihatkan skor kuis karena ada ketentuan skor minimal yang harus dicapai. Bagi peserta tidak puas dengan skor kuis yang dicapai, maka ditawarkan juga kuis remedial. Langkah yang keenam, mendapatkan sertifikat. Nah, apabila partisipan aktif dalam perkuliahan dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, maka ia akan memperoleh sertifikat tanda telah menyelesaikan MOOCs. Contoh sertifikat MOOCs terlihat pada gambar 12. Selanjutnya yaitu menilai kualitas MOOCs. MOOCs atau Massive Open Online Course System memungkinkan akses pendidikan terbuka yang masif dengan biaya yang cenderung lebih efisien, sebagaimana diungkapkan oleh Benny DKK pada tahun 2014, bahwa manfaat potensial yang dapat diadopsi oleh Indonesia dengan sistem e-learning berbasis MOOCs ini adalah mengatasi kendala berupa kondisi geografis dan demografis Indonesia. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Hollands dan Tirtali dalam Belawati 2014 pada 39 kampus dan universitas di Amerika Serikat, bahwa tujuan utama institusi dalam menerapkan MOOCs adalah untuk memperluas jangkauan dan akses, selain untuk meningkatkan hasil belajar, inovasi, dan penelitian di bidang pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan persepsi penggunaan sistem e-learning berbasis MOOC dalam pemerataan akses jenjang perguruan tinggi di Indonesia.
Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa peneliti menemukan kendala yang seringkali dihadapi oleh peserta dalam mengikuti pembelajaran pada website MOOCs. Yang telah tersedia di antaranya adalah kendala bahasa Inggris dari penyedia pembelajaran MOOCs yang masih sulit dimengerti, aksesibilitas saat diakses menggunakan mobile device, konektivitas yang kurang stabil terkadang mempengaruhi kenyamanan saat loading konten video, serta beberapa website yang masih mengharuskan pengguna untuk membayar agar dapat mengakses konten yang disediakan. Kendala lain yang sering ditemui adalah konsep self-paced learning seringkali membuat motivasi belajar mahasiswa rendah dikarenakan kurangnya motivasi eksternal. Hal inilah yang membuat banyak peserta pembelajaran e-learning berbasis MOOCs yang berhenti di tengah jalan dan tidak menyelesaikan keseluruhan proses pembelajarannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Resi. Itulah hasil presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.